Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur sekali saya masih bisa berbagi kebenaran firman Tuhan dengan Bapak Ibu untuk kita sama-sama saling membangun, saling menguatkan di dalam kita menjalani kehidupan kita di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melihat keadaan zaman yang hari-hari ini kian banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang menghimpit kita, bahkan yang membuat kita tidak memiliki kesempatan untuk berpikir dengan baik mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentunya semua orang punya cara-cara tersendiri untuk memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan yang ia sembah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tentunya juga memiliki cara terbaik untuk kita mempersembahkan segala sesuatu yang menurut kita pantas untuk diberikan kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk memberikan sebuah yang terbaik kepada Tuhan, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana caranya supaya kita dapat mempersembahkan persembahan yang benar kepada Tuhan. Untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama membaca atau mempelajari nasihat-nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yakni surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di mana di sini demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, yaitu karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita simak di Alkitab kita masing-masing. Pada saat malam hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan ini di bawah sebuah tema, yaitu persembahan yang benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempersembahkan persembahan yang benar? Yaitu yang pertama, Rasul Paulus di sini mencatat bahwa dengan mempersembahkan tubuh kita. Nah, berbicara tentang tubuh, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa tubuh itu adalah keseluruhan jasad manusia dari ujung kaki hingga ujung rambut. Artinya bahwa keseluruhan anggota tubuh kita harus dipersembahkan kepada Allah. Nah, kata persembahan di sini hendak merujuk kepada persembahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, yaitu persembahan korban sembelihan, korban penghapusan dosa, yang dimana mereka mengkhususkan seekor binatang yang tak bercacat dan tak bercelah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada saat ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus nampaknya berbanding terbalik. Kalau misalnya kita melihat persembahan yang ada pada waktu itu, pada zaman perjanjian lama, persembahannya adalah binatang. Tetapi yang Rasul Paulus kehendaki di sini, atau yang Rasul Paulus sampaikan di sini, yaitu persembahan itu berupa tubuh kita sendiri. Persembahan yang harus dipersembahkan, yang harus diberikan kepada Tuhan itu sebagai sebuah persembahan yang benar, itu adalah tubuh kita sendiri, keseluruhan kehidupan kita. Tidak peduli mau tangan, mau kaki, mau kepala, atau mau mulut kita, ataupun suara kita, ataupun pikiran, hati, dan perasaan kita, itu harus diberikan atau dipersembahkan kepada Allah. Memang ini bukan suatu hal yang mudah, ini bukan suatu hal yang gampang untuk dilakukan oleh semua orang, tetapi kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tubuh seperti apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan?
Kalau kita misalnya membandingkan dengan persembahan perjanjian lama, mereka memilih binatang-binatang yang tak bercacat. Mereka memilih binatang-binatang yang tak bercelah. Bahkan umurnya pun ditentukan. Bahkan ada yang umur setahun, ada yang umur setahun lebih. Tetapi ditentukan bahwa binatang itu tak bercacat, tak bercelah. Nah, kalau persembahan itu saja, persembahan binatang saja tak bercacat, tak bercelah, maka persembahan tubuh kita pun harus demikian. Nah, persembahan yang seperti apa? Yaitu di situ dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, persembahan tubuh yang hidup. Kata hidup di sini hendak menunjukkan keberadaan kehidupan kita yang masih aktif atau yang bagaimana yang masih berfungsi sebagaimana mestinya. Kita melakukan aktivitas, kita bergerak di dalam kehidupan kita. Jadi artinya persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang benar itu selama kita masih aktif, selama kita masih bergerak, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa berbicara, selama kita masih bisa bekerja, selama kita masih bisa berpikir, selama kita masih bisa mempertimbangkan segala sesuatu dalam hati kita. Itu harus dipersembahkan sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan atau mengkhususkannya untuk Tuhan. Nah, bukan saja tidak cukup dengan persembahan itu harus tubuh kita dan juga harus hidup. Nah, kalau kita melihat dengan persembahan pada perjanjian lama, di situ dikatakan persembahan itu mereka menyembelih binatang itu. Membunuh binatang itu lalu meletakkan di atas mezbah lalu dibakar. Artinya bahwa persembahan itu menjadi sebuah persembahan ukupan atau hanya yang naik ke hadapan Allah hanya wangi-wangian dari korban itu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa persembahannya itu harus tubuh kita yang tidak mati tetapi yang hidup. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan berkenan kepada Allah. Nah, tidak cukup hanya hidup saja, tetapi memiliki standar, yaitu harus kudus. Kata kudus di sini berarti suci atau murni, atau juga menunjukkan terpisah dengan yang lain. Kalau misalnya kita melihat keadaan perjanjian lama, di mana pada waktu perjanjian lama ketika ada orang yang penyakit kusta harus disingkirkan atau dijauhkan daripada perkumpulan orang banyak supaya mereka tidak mencemar lingkungan yang ada, tidak menimbulkan dosa bagi orang-orang yang ada dan penyakit itu tidak menular kepada orang-orang di sekitar sekitar mereka. Maka mereka harus memisahkan orang-orang yang penyakit demikian. Nah, demikian pun kudus di sini berarti kita harus mengadakan atau mengkhususkan tubuh kita yang hidup ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai suatu persembahan yang suci, yang murni di hadapan Allah. Nah, tubuh yang hidup, yang kudus dan yang suci inilah yang menjadi standar apakah kita berkenan kepada Allah. Nah, dengan kehidupan kita yang ada ini, kita juga harus melihat standar Allah dalam kehidupan kita. Banyak orang yang, apalagi anak-anak muda, yang hidup menurut mau mereka. Mereka tidak pernah berpikir, mungkin mereka berpikir tentang perasaan pasangan mereka, perasaan orang-orang di sekitar mereka. Tapi mereka tidak pernah berpikir apakah Allah berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi terlebih memasuki tahun yang baru ini di bulan Januari ini, sudah begitu banyak korban bunuh diri, korban gantung diri hanya karena hal-hal yang tidak kita ketahui apa yang menjadi permasalahan mereka. Tetapi mereka mengambil keputusan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah yang kadang orang lupa bahwa yang harus dicari oleh kita itu adalah perkenanan Tuhan. Ketika kita hidup, apakah Tuhan berkenan? Ketika kita bertindak melakukan segala sesuatu, apakah Tuhan berkenan dengan tindakan itu? Nah, itu yang harus kita cari dalam setiap kehidupan kita.
Karena itu sama seperti seorang prajurit yang tidak akan memusingkan dirinya apakah dia akan selamat atau tidak. Dia tidak pernah pikirkan kepentingan dirinya sendiri, tetapi yang dia pikirkan ketika dia masuk dalam medan perang, yang dia pikirkan adalah bagaimana keselamatan bangsanya, bagaimana keselamatan negerinya, bagaimana keselamatan orang-orang yang akan dia layani, yang akan dia jagai, yang akan dia lindungi di negeri di mana ia dipercayakan untuk bertugas. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang benar, maka pastikan engkau masih hidup, kudus, dan juga berkenan kepada Allah, supaya itu menjadi sebuah ibadah yang sejati, yang disukai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang